pagi, salam untuk kita semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Kiranya kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita patut bersyukur ya. Oke, pagi hari ini Bapak mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik kelas 8. Dan kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen. Jadi karena Bapak mengajar agama Kristen di sini. Kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kita belajar secara daring, jadi kalian akan belajar di rumah materi ini, dan nanti pada saatnya kita berdoa biar kita bisa bertemu kembali di sekolah tatap muka. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran. Kita mulai dari pembelajaran 1, remaja beriman dan berpengharapan. Bacaan Alkitabnya, kita nanti baca Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Alkitab yang kedua di dalam Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Oke, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan pertemukan kami untuk melaksanakan kegiatan belajar. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan hikmat kepintaran saat kami belajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk menyanyikan lagu nanti silakan nyanyi masing-masing di rumah. Kita mulai ke bab 1 atau bab 1 bagian 1. Judulnya remaja beriman dan berpengharapan. Kompetisi dasar yang kita pelajari adalah mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik memahami arti iman dalam perspektif Kristen. Apa itu iman nanti kita pelajari di sini. Yang kedua, peserta didik berperan sebagai remaja yang beriman. Artinya setelah peserta didik memahami iman, jadi diharapkan juga remaja Kristen juga harus beriman. Baik, kita lanjut, kita masuk ke materi. Kita masuk ke bagian 1. Bagian 1 ini berbicara tentang pengertian iman dan pengharapan. Pengertian iman menurut Alkitab. Lihat di sini. 1. Dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama atau PL, iman berasal dari kata aman. Lihat di sini. Aman. Ingat ya, kata aman. Yang artinya memegang teguh janji-janji Allah tentang keselamatan dan meyakini janji Allah yang diberikan lewat firman Tuhan dan karya-karyanya mengenai kehidupan. Itu pengertian iman di dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya di dalam Perjanjian Baru atau PB ya. Iman ini berasal dari kata pistis yang artinya rasa percaya kepada Tuhan. Nah itu, pistis. Artinya singkat, hanya rasa percaya kepada Tuhan. Kalau menurut Paulus, ini di dalam Perjanjian Baru ya. Maaf ini salah, Perjanjian Baru. Tulisannya yang benar adalah Perjanjian Baru. Menurut Paulus, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman menurut Rasul Paulus. Kita lanjut. Nah, iman atau kepercayaan menurut James Fowler. Silakan diingat baik-baik. Menurut James Fowler, iman ya atau kepercayaan itu sama. Kepercayaan adalah fakta dari pengalaman pribadi dalam menemukan makna kehidupan. Itu yang pertama kata James. Yang kedua, kepercayaan menyangkut tindakan konkret yang aktif dan penerimaan pasif. Dan yang ketiga, kata James Fowler, kepercayaan adalah cara percaya sini dan menanggapi hidup secara pribadi sesuai dengan keberadaannya, bukan pada aspek keagamaannya. Itu ada 3 macam ya. 3 macam. Silakan diingat, itu menurut James Fowler. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ya, peran iman bagi remaja. Yang bagian 2 ya.
Peran iman bagi remaja ada beberapa di sini, ada 5. Yang pertama, menyelamatkan. Nah, kita bisa baca di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Silakan nanti dibaca Alkitabnya. Yang kedua, memberi pengharapan. Jadi iman itu memberikan kita suatu pengharapan. Pengharapan apa? Bisa dibaca di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Nah, yang ketiga iman juga memberikan kekuatan saat lemah. Nah, ini ya. Bisa dibaca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Dan 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Iya, sah. Ini hilangkan saja. Kita ketik. Yang keempat, memberi penghiburan pada waktu sedih. Waktu kita sedih, imanlah yang memberikan kita penghiburan. Ayat Alkitabnya di mana? Terdapat di dalam Yesaya pasal 46 ayat 14. Nah, di sini ya. Yang kelima, memberikan kelegaan pada saat kesesakan. Terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 31. Gimana sih kalau kita lega, aduh tenang, saya lega. Nah, itu pada saat kesesakan. Kesesakan itu adalah ketika kita mempunyai masalah. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Ke bagian 3 ini kita belajar tentang arti pengharapan. Nah, apa itu arti pengharapan? Kita lihat pengertian pengharapan. Dalam kamus KBI ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI sebenarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berasal dari kata dasar harap, yang berarti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Nah, itu dia ya. Itu arti pengharapan. Jadi beda dengan iman tadi. Nah, silakan kembali diperhatikan iman tadi di slide yang sebelumnya. Jadi biar kita bisa membedakan antara iman dan pengharapan. Kita ke berikutnya. Kita lihat yang bagian 4. Bagian 4 ini berbicara tentang pengharapan bertumbuh dalam iman dan diwujudkan dalam cara. Ada beberapa cara agar iman kita bertumbuh, pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sikap doa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua membaca firman. Membaca firman atau Alkitab, firman Tuhan, dan memahami maknanya. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, kita cari tahu apa yang Tuhan katakan di dalam bacaan. Apa maksudnya bacaan itu? Kita cari tahu. Memahami maknanya, biar kita memaham. Yang ketiga, beribadah. Sebagai wujud kerinduan kepada Tuhan dan menjadi kebiasaan hidup. 1. Berdoa. 2. Membaca firman Tuhan atau Alkitab. 3. Beribadah. Itu agar pengharapan bertumbuh dalam iman. Kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya apa? Kita sudah mempelajari jadi tentang iman dan pengharapan tadi. Silakan kalian mengerjakan tugas. Ada 2 tugas di sini. Tugas peserta didik. Kegiatan 1, tugas inquiry. Nah, inquiry ini artinya kita mencari tahu. Kita masuk ke tugas inquiry ya. Tugas mencari tahu. Di sini ada 5 soal agar kalian menemukan apa yang kalian pelajari. Yang pertama jelaskan pengertian iman dan pengharapan. A. Iman. B. Pengharapan. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan iman dan pengharapan remaja Kristen. Yang ketiga, apa pengertian iman menurut Rasul Paulus? Silakan dijelaskan. Yang kelima, apakah makna iman bagi dirimu? Jelaskan. Nah, iman bagi dirimu, bagi kalian. Ya, iman itu bagi kalian itu apa sih maknanya? Silakan nanti dijawab. Yang kedua, kita lihat yang kedua, tugasnya kegiatan 2 atau portofolio. Silakan kalian buatlah sebuah karya dalam bentuk poster
atau pembatas Alkitab yang berisikan tulisan indah atau gambar yang menarik, bertuliskan ayat Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Misalnya ini adalah tulisan yang indah, ada gambarnya, ada warnanya dan sebagainya. Itulah poster ya. Poster. Kita kembali ke poster dulu tadi. Ya, itu dia poster. Jadi isi posternya itu ayat Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Sekalian di sini portofolio ini. Kalian buat pembatas Alkitab, kalian juga menghafal ayat ini. Nah, sangat mudah ya. Jadi silakan sekalian kalian buat pembatas Alkitab, kalian juga hafal ayat. Kalau tidak hafal, pembatas Alkitabnya terus dibawa kemana-mana. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat ya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Pengharapan artinya sebuah keinginan supaya sesuatu terjadi. Sesuatu itu biasanya dalam hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Itu ya bedanya. Kita masuk kepada doa penutup. Silakan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Semoga kami diberikan dapat mewujudkan nyata iman kami lewat tutur kata, sikap, dan tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak mengucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.